Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini putar balik jalan HR Rasuna Said sisi ujung ke arah perempatan. Terdapat ornamen-ornamen yang cukup indah ditambah dengan tulisan HR Rasuna Said. Jalan ini sudah direvitalisasi trotoarnya dari sisi perempatan sampai ke arah flyover ataupun jembatan yang menghubungkan jalan HR Rasuna Said menuju ke Hos Cokroaminoto yang ada di kawasan Menteng. Nah, trotoar sendiri yang kita perhatikan untuk jalur-jalur masuk ke gedung di sini memiliki corak-corak yang berbeda dan cukup indah dibandingkan dengan trotoar untuk pejalan kaki yang ada di sisinya. Kemudian fasilitas lain yang kedua yang kita lihat adalah lampu-lampu penerangan yang cukup estetik. Dan berikutnya itu adalah tanaman-tanaman yang memang ditumbuhkan di sepanjang jalan HR Rasuna Said, kemudian nanti akan berbunga. Nama tanaman ini adalah tanaman tabebuya, dan tumbuhan ini sudah memiliki dedaunan yang tadinya hanya berupa batang-batang kayu, kemudian disiram setiap hari, dijaga oleh para petugas sehingga mulai daunnya bertambah banyak, kemudian nanti di musim panas akan berbunga. Namun di beberapa titik kita lihat sudah mulai ada yang berbunga sedikit. Ada tumbuhan yang lebih rendah baik itu berada di tengah atau di pinggir jalan, itu adalah bunga kertas. Fasilitas lain yang bisa kita lihat di sini disediakannya kursi-kursi. Nah, di sepanjang jalan HR Rasuna Said, tepatnya di sisi trotoar, itu kursi-kursi ada yang ditaruh di bawah pepohonan, ada yang ditaruh di sekitar trotoar. Dan kursi tersebut akan berfungsi sebagai tempat istirahat bagi para pejalan kaki yang melewati trotoar ini. Lebar dari trotoar HR Rasuna Said sisi barat ini kalau kita ukur kemungkinan di 3-4 meter. Tentunya sangat memadai untuk sarana para pejalan kaki, misal ke kawasan-kawasan transit seperti yang ada di depan. Contohnya adalah stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Nah, sebenarnya area-area yang di stasiun itu sudah direvitalisasi trotoar pada saat pembangunan. Hanya saja di sini dapat kita lihat penggunaan trotoar itu dipakai untuk keperluan-keperluan lainnya seperti parkir kendaraan bermotor roda 2 atau juga untuk berjualan. Kabel-kabel udara yang kita perhatikan sudah sangat minimal ataupun sudah mulai menghilang, dan masih ada tiang-tiang, namun itu sudah tidak begitu tersambung satu sama lain kabelnya sehingga menjadi rapi. Penanaman pohon ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sepanjang jalan HR Rasuna Said dimaksudkan untuk menambah ruang terbuka hijau sehingga oksigen yang ada di Jakarta mungkin memiliki kualitas yang lebih baik, karena di sepanjang jalan tentu banyak kendaraan-kendaraan bermotor dan mengeluarkan karbon dioksida. Di bawah dari flyover di sini juga terdapat ornamen yang bertuliskan Underpass Rasuna Said. Ornamen tersebut juga cukup baik dan indah kalau kita lihat, memiliki warna coklat kemudian ada tulisan warna putih. Sangat ikonik pada saat kita berjalan kaki di area tersebut. Nah, fasilitas lain yang kita bisa lihat di sini adalah halte-halte non Transjakarta yang ada di pinggir jalan HR Rasuna Said. Ini halte-haltenya juga sudah direvitalisasi, kemudian memiliki bentuk ataupun desain yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu berikutnya yang kita bisa lihat adalah wayfinding point, yaitu berupa papan-papan informasi yang ada di area trotoar. Nah, informasinya bisa berupa jalur-jalur dari angkutan-angkutan yang ada di sini, termasuk angkutan kereta LRT Jabodebek, bis-bis Transjakarta ataupun angkutan lainnya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas umum yang berada di sekitar area yang dilewati oleh para pejalan kaki tersebut. Masih ada satu halte yang kita lihat Pedurenan, di sini belum direvitalisasi Nah, area-area yang ada di pinggir itu kalau sore hari ini banyak sekali para pengendara roda 2 yang parkir. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu, jadi tidak
ada ya para pekerja yang memesan misal angkutan-angkutan online atau juga mungkin dijemput oleh rekannya, keluarga atau kerabat. Nah, ada memang oknum-oknum yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan di sepanjang HR Rasuna Said pada saat menunggu dari kerabat atau juga penumpang ya yang akan diangkut menggunakan kendaraan. Tidak hanya roda 2 yang kita perhatikan, terdapat juga roda 4 ya, biasanya taksi-taksi juga parkir. Jadi untuk area ini sebenarnya yang pertama dibutuhkan area berdagang, karena yang kita perhatikan para pedagang juga memanfaatkan trotoar yang baru untuk berjualan. Kemudian ada beberapa bagian trotoar yang kotor ya, dikarenakan mungkin membuang limbah-limbah hasil jualan, apakah itu kopi, mungkin minyak atau juga lainnya. Lalu yang kedua yang dibutuhkan adalah area parkir, karena kebanyakan kendaraan-kendaraan di sini parkirnya bahkan cukup lama. Contoh yang di depan ya, ini parkir di pinggir jalan, baik roda 2 dan roda 4. Mungkin ada area parkir bekerja sama dengan gedung untuk misal memberikan tarif tertentu pada saat ada penumpang di sekitar sini. Nah, dengan adanya lokasi-lokasi tersebut, maka jalan HR Rasuna Said yang sudah rapi dapat terjaga, terpelihara, kemudian nyaman untuk dilewati. Yang di pinggir di Setiabudi dapat kita lihat di bawah setiap pohon tadi ada disiapkan kursi-kursi. Nah, pepohonannya juga sudah mulai menghijau dan tentu ini akan menambah ruang terbuka hijau serta peningkatan kualitas udara yang ada di Jakarta. Yang berikutnya yang kita perhatikan adalah adanya jalur sepeda ya di HR Rasuna Said ini, dan jalur sepeda tersebut sebenarnya hanya dibatasi oleh garis. Mungkin dengan begitu kendaraan-kendaraan yang kadang-kadang harus menggunakan jalur tersebut dapat melewatinya ya, terutama pada saat padat, dan tidak menggunakannya pada saat arus kendaraan sepi. Baik, untuk jalan HR Rasuna Said sisi barat khususnya ini sudah cukup lebar, ada 3 lajur untuk bisa dipergunakan kendaraan. Kemudian ditambah kemungkinan ada lajur sepeda, walaupun belum begitu jelas ya, kemungkinan akan ada karena di beberapa titik itu sudah diberi cat berwarna hijau. Dengan begitu, walaupun ada jalur sepeda, trotoar yang lebar ya, lajur jalan HR Rasuna Said di sini cukup mampu lah menampung jumlah kendaraan yang melewatinya apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, terutama itu di putaran-putaran balik di sepanjang HR Rasuna Said. Ini adalah stasiun LRT Jabodebek paling ujung, yaitu Setiabudi. Dan memang di sepanjang jalan HR Rasuna Said, stasiun-stasiun LRT Jabodebek itu diintegrasikan dengan halte Transjakarta yang ada di bawahnya, sehingga memudahkan para pengguna untuk pindah moda transportasi baik dari pengguna kereta ke bis dan sebaliknya. Pertanyaannya, apakah ada lokasi-lokasi binaan untuk para pedagang yang berjualan di sepanjang HR Rasuna Said, yang kalau kita lihat ya di bagian belakang dari jalan HR Rasuna Said sisi barat, tepatnya di arah Jalan Denpasar Raya ya. Di sini dapat kita lihat adanya lokasi-lokasi binaan bagi para pedagang untuk berjualan. Kemudian juga ada area-area parkir. Namun parkir kalau kita lihat cukup penuh ya di beberapa titik. Dengan begitu adanya lokasi-lokasi binaan untuk berjualan, maka para pedagang dapat menggunakan area tersebut untuk beraktivitas ya, jual beli. Kemudian di ujung Jalan Denpasar yang bertemu dengan Jalan Satrio di sekitar flyover non-tol Kasablanka, ini di bagian kiri kita lihat ada sumur resapan ya. Namun area ini ditutup, kemungkinan karena tidak rata, jadi kendaraan masih bisa lewat di jalur yang lebih baik ataupun lebih mulus. Untuk Jalan Satrio yang berada di bawah dari layang non-tol Kasablanka, sebenarnya di sepanjang ya, di Ambasador atau juga Kuningan City itu memiliki area pejalan kaki yang cukup memadai, ditambah lagi
Adanya taman-taman, kemudian area terbuka hijau bagi para pejalan kaki yang akan beristirahat di bawah dari layang non-tol tersebut. Nah, sebelumnya area itu sempat juga menjadi tempat parkir bagi kendaraan-kendaraan roda 2, terutama mungkin para abang-abang driver yang beristirahat. Namun sekarang sudah cukup rapi dan hanya para pejalan kaki yang ada di sana. Ini adalah ornamen yang berada di atas underpass dari Casablanca dan bertuliskan HRS Rasuna Said. Sedangkan area trotoar di sini dikasih bolat-bolat ya, ataupun batang-batang beton ataupun besi yang berfungsi menghalangi kendaraan-kendaraan naik ke area tersebut, karena memang fungsinya bukan untuk lalu lintas kendaraan bermotor. Di sisi underpass di sini memang menyempit dikarenakan tiang-tiang dari layang non-tol Casablanca itu menggunakan sedikit lahan yang ada ke arah pinggir underpass, kemudian bersebelahan dengan trotoar yang juga berdampingan dengan gedung-gedung yang ada di sepanjang jalan HR Rasuna Said. Ada usulan untuk jalan Casablanca ya, itu memiliki jalur kereta juga seperti LRT Jakarta, mungkin dari arah Kampung Melayu, sehingga jalur tersebut dapat juga diintegrasikan dengan yang ada di Jalan HR Rasuna Said. Nah, untuk jalur ini mungkin bisa pilihannya adalah membangun seperti LRT Jakarta atau membangun monorail misalnya, karena area yang kita lalui ini adalah salah satu area SCBD ataupun pusat bisnis yang ada di Jakarta di kawasan Segitiga Emas, dan banyak sekali perkantoran-perkantoran yang ada di sepanjang jalan ini ataupun di kawasan Mega Kuningan misalnya. Dengan begitu tentu banyak para pekerja yang keluar masuk ataupun menuju ke kawasan ini terutama pada pagi dan sore hari. Dengan adanya angkutan-angkutan massal ya, memperbanyak angkutan massal di Jakarta, tentu mempermudah mereka mobilitas menuju ke kantor dan kembali ke rumah. Untuk layang LRT Jabodebek sendiri itu yang sudah beroperasi adalah yang dari Duku Atas sampai ke arah Bekasi, dan yang kedua Duku Atas sampai ke arah Harjamukti. Nah, itu saja sebenarnya sudah sangat membantu masyarakat mobilitas dari kedua lokasi tersebut ke pusat kota Jakarta. Harapannya tentu diperpanjang jalur layang LRT Jabodebek ke lokasi-lokasi lainnya seperti Bogor, Beranang Siang sesuai dengan fase 2, atau juga ke arah barat, ke arah Grogol dan ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Nanti bisa dilihat rencananya. Selain itu yang kita perhatikan ya, di sini sebenarnya sudah ada tiang-tiang monorail, kita sudah pindah ke sisi timur. Nah, tiang-tiang monorail ini belum tahu apakah akan dibongkar atau akan dibiarkan karena belum ada kesepakatan antara pihak-pihak yang membangun dari monorail tiang-tiangnya dengan pihak yang memberikan pekerjaan. Untuk trotoar di sisi barat di sini sepenuhnya masih menggunakan trotoar lama berupa konblok. Kemudian di antara konblok tersebut ada manhole ataupun bagian atas sisi manhole berupa kotak-kotak beton ya. Ada yang rapi, ada yang naik turun. Nah, yang rapi mungkin masih acceptable untuk dilewati. Yang naik turun itu berbahaya. Kadang-kadang kotaknya itu memiliki besi ya di pinggir-pinggirnya, dan apabila dilewati oleh para pejalan kaki tentu bisa membahayakan, terutama saat tidak kelihatan hujan ataupun kondisi lainnya, sehingga bisa mengakibatkan cedera. Kita sudah sampai kembali di ujung HR Rasuna Said. Ini di depan tadi adalah ornamen, dan kita akan berbelok ke Jalan Gatot Subroto. Nah, jalan ini menghubungkan kawasan perempatan Kuningan sampai ke arah Pancoran. Kita akan melihat sedikit kondisi trotoar yang ada di sepanjang Jalan Gatot Subroto, yang saat ini kabel udaranya juga masih ada ya, walaupun sudah masuk dalam program nanti untuk merelokasi kabel udara ke dalam tanah.
Dari arah Gatot Subroto kita terus ke Pancoran. Nah, revitalisasi trotoar yang baru itu mulai dari Pancoran sampai ke arah Dewi Sartika. Seperti yang kita bisa lihat, di sini sudah selesai ya revitalisasinya. Kemudian kabel-kabel udara juga sudah sebagian turun ke dalam tanah sehingga tinggal sedikit saja di sisi atas. Nah, kabel-kabel tersebut tadinya lumayan banyak, kemudian ditata dan direlokasi. Dengan begitu, kawasan-kawasan yang ada di sepanjang jalan menjadi lebih rapi, tentu juga lebih aman bagi kendaraan-kendaraan besar yang keluar masuk ke gedung yang ada di sini. Sama halnya dengan Jalan HR Rasuna Said, terdapat halte-halte bis non-Transjakarta yang juga sudah diperbarui atau direvitalisasi. Trotoarnya tidak begitu lebar, namun cukup nyaman untuk pejalan kaki melewatinya. Kalau ini diperlebar, maka tentu ini adalah Jalan MT Haryono akan menjadi sempit ya. Corak-corak dari trotoar ini agak lebih berbeda ya dibandingkan dengan trotoar lainnya. Sama dengan HR Rasuna Said memiliki corak-corak yang beragam dan cukup indah setelah selesai dan tentunya dapat berguna. Nah, tempat duduk berupa kursi-kursi juga disiapkan di sini. Yang kita lihat ada di sekitar bawah pepohonan ya, di pinggir dari pembuatan kotak-kotak beton pepohonan. Tanaman-tanaman juga ditanam di sepanjang Jalan MT Haryono, yaitu pohon tabebuya sama. Kemudian di bawah ini adalah bougainville ataupun kembang kertas. Makin kemari makin banyak kursi ya, karena pepohonannya juga semakin banyak di sekitar sini, tentu akan lebih nyaman dan lebih sejuk bagi para pejalan kaki beristirahat di bawahnya. Terdapat kamera-kamera ITLE ya, sama dengan HR Rasuna Said untuk memantau dan bisa juga sebagai barang bukti bagi para pengendara pada saat mereka melanggar peraturan lalu lintas. Kemudian kamera-kamera itu biasanya ada 3. Yang pertama untuk melihat plat, yang kedua untuk melihat aktivitas yang berada di dalam kendaraan, apakah menelpon dan itu melanggar peraturan. Kemudian yang terakhir adalah untuk memantau kecepatan kendaraan. Ke arah stasiun Cawang, di sini juga sudah mulai rapi. Kemarin yang kita lihat rapinya trotoar akhirnya dipergunakan oleh para pedagang dan mulai membuat lesehan. Nah, sama halnya dengan HR Rasuna Said, pinggir-pinggir jalan seperti ini membutuhkan lokasi-lokasi binaan agar dapat dipergunakan oleh para PKL ya, dan para pembeli ke sana, kemudian mereka terkonsentrasi sehingga mudah dibersihkan. Halte Transjakarta di sini di Cawang Cikoko ya, ini terintegrasi dengan stasiun KRL Cawang dan juga terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek. Nah, ini salah satu titik transit ataupun TOD. Hanya saja terkadang banyak kendaraan parkir di sini ngetem menunggu penumpang. Ditambah lagi ini tadi para pedagang yang kita informasikan dan kita lihat sudah ada yang meleseh di sana. Berarti perlu lokasi binaan di sekitar sini. Dari itu, area ini ya sebenarnya menjadi titik yang penting memecah kepadatan penumpang kereta KRL agar tidak terlalu padat sampai ke arah Manggarai. Jadi penumpang KRL dengan adanya LRT Jabodebek yang terintegrasi dan halte Transjakarta, mereka turun di sini dan naik Transjakarta atau LRT Jabodebek menuju ke kantor yang ada di kawasan Sudirman atau juga di kawasan Kuningan. Dengan begitu, penumpukan penumpang yang ada di Manggarai dapat dikurangi. Nah, titik-titik seperti inilah yang diperlukan ya di banyak lokasi di Jakarta. Di Kuala Lumpur seperti yang kita ketahui, titik-titik persilangan dari moda-moda transportasi itu jauh lebih banyak juga ya dibandingkan di sini, tentunya karena mereka sudah mature dari segi moda transportasi yang dipergunakan dan sudah dibangun sejak lama. Jakarta paling tidak sudah memulai dan tentu memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakannya. Makin ke arah Dewi Sartika, kita lihat pohon tabebuyanya makin banyak yang tumbuh daunnya ya, makin hijau.
Nanti pada saat musim kemarau atau kalau tidak salah di bulan September Oktober, nah itu adalah masa-masa mekarnya dari pohon tabebuya dan berwarna-warni. Tidak hanya di Kuningan, ada di Sudirman yang sebelumnya sudah ada, kemudian nanti akan ada di sepanjang Gatot Subroto serta Kemang. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.